Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa dari SMA Negeri 1 Sinada, Kabupaten Pakpak Barat. Saya kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas di Mapel Bahasa Indonesia dengan pembelajaran ceramah di bidang musik dengan tujuan rekreatif dan lokasi di mancanegara. Pada kesempatan ini saya akan berceramah di bidang musik dan tujuan rekreatif lokasi mancanegara. Nah, pada kesempatan ini saya telah menentukan tema yang akan saya bawakan dari ceramah di bidang musik. Tema yang dapat saya paparkan yaitu peran musik di beberapa mancanegara dan pemanfaatannya. Baik, kita masuk ke isi ceramah. Musik sudah tidak asing untuk didengar. Semua orang sudah pasti mengenal musik. Musik sangat memiliki peran menarik seperti berperan dalam bidang sosial. Setiap negara memiliki peran musik yang berbeda-beda, seperti salah satunya negara Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, India, Brazil, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Musik juga dapat dijadikan sebagai bentuk rekreasi, hal yang menyenangkan, menciptakan hubungan sosial, serta memberikan pengalaman. Maka, musik dapat dikatakan sebagai aset setiap budaya, di mana di berbagai negara memiliki budaya musik tersendiri. Bahkan, musik banyak berkembang seperti musik-musik barat dari negara-negara luar yang dapat kita kenal. Walaupun musik memiliki manfaat rekreatif yang besar, di era sekarang yang semakin canggih seperti di era globalisasi ini, kita menyaksikan peningkatan aksesibilitas musik dari berbagai belahan dunia. Terdapat permasalahan yang terdengar seperti homogenisasi, yaitu yang mengubah budaya lokal, di mana musik tradisional di masing-masing negara terancam punah karena didominasi oleh genre musik. Dari pandangan saya pribadi, mengenal musik di berbagai negara, yaitu musik barat seperti musik klasik, rock, pop, dan jazz, dan lain-lain tidak masalah, karena dengan mengenal dan mengetahui musik tersebut, kita tidak tertinggal, tetapi kita tidak mengasingkan musik kita sendiri atau tradisional dan budaya. Pada akhirnya, tantangan itu dihadapi dalam homogenisasi musik. Banyak musisi tradisional merasa tersingkirkan oleh aliran musik pop yang mendominasi. Menurut laporan UNESCO, banyak genre musik tradisional seperti musik di folk dan etnis mengalami penurunan popularitas di kalangan genre muda. Tetapi, berbeda halnya. Sebenarnya, di sisi lain, berbagai musik memiliki kemampuan tertentu. Sebagai contoh, di negara-negara Jepang, mereka menggunakan musik sebagai praktik kesehatan untuk membantu mengatasi kecemasan. Kemudian, tidak hanya pada negara Jepang saja, banyak negara-negara yang berasumsi bahwa musik sebagai hal yang bermanfaat. Hal ini dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh McGill Universitas Kanada, menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat membantu menurunkan tingkat stres hingga 65%. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya efek musik. Dalam penelitian Jepang, bahwa pekerja yang mendengarkan musik klasik atau instrumental selama jam kerja akan merasakan lebih sedikit lelah mental. Dengan demikian, kita tentunya dapat mengetahui peran dan tempat musik di berbagai negara yang pastinya berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus ingat musik tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun dan negara kebudayaan yang lebih baik. Kita tentu bisa menyukai musik-musik dari berbagai negara, akan tetapi diharapkan jangan melupakan musik khas budaya kita sendiri. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Ketika kita berceramah, kita harus mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya, supaya ketika kita memproduksi ceramah, kita bisa dapat menyusunnya dengan tertata. Nah, struktur yang pertama dalam ceramah adalah tesis, di mana tesis itu berisi dengan pendahuluan, yaitu tesis terdapat pada paragraf 1 dan 2. Teman-teman bisa dapat baca. Di situ terdapat bahwa ceramah yang saya bawakan mengenai musik itu bersifat umum. Jadi tesis itu bersifat umum untuk lebih memperkuat bagian isi dan permasalahan. Kemudian bagian permasalahan terdapat pada paragraf 3 dan 5. Di situ telah dijelaskan bahwa terdapat permasalahan musik dari berbagai budaya hingga berhubungan dengan musik-musik barat. Sedangkan pada bagian
pandangan atau pandangan penulis umum terdapat pada paragraf 4. Di situ saya pribadi telah berpendapat tentang musik. Sedangkan bagian argumen atau pendapat-pendapat terdapat pada paragraf 5 dan 6. Teman-teman bisa dapat membaca di atas ya, karena di situ terdapat beberapa pendapat dan isi yang untuk lebih menganalisis dari bagian-bagian selanjutnya. Sedangkan fakta-fakta terdapat pada paragraf 7 dan 8. Di situ fakta yang kuat untuk membuktikannya karena terdapat bagian penelitian dari berbagai universitas dan negara-negara. Sedangkan dari struktur penutup yang terdapat kesimpulan dan rangkuman itu terdapat dari paragraf 9 dan 10. Karena di situ saya telah menarik kesimpulan untuk dari akhir ceramah saya, menganalisis tentang bagian dari kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah terdapat dari kata ganti atau kata tunggal. Nah, di situ saya telah menganalisis dari kata saya atau dari pandangan saya itu terdapat di paragraf 4. Kemudian kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu kata-kata peristilahan. Nah, tadi pas saya ceramah teman-teman telah mendengar kata-kata yaitu seperti homogenisasi, aksesibilitas, dan UNESCO. Itu adalah kata-kata istilah yang dapat saya analisis dari ceramah saya. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kata-kata hubungan dari argumen seperti kemudian, berbeda halnya. Tadi saya berceramah ada mengatakan berbeda halnya dan kemudian. Nah, selanjutnya kata-kata yaitu kata-kata mental seperti berasumsi, diharapkan. Tadi saya ada menjelaskan kan bahwa pada ceramah tadi saya mengatakan berasumsi dan diharapkan. Kemudian kata-kata persuasif. Nah, kata-kata persuasif ini adalah untuk mengajak teman-teman agar bisa mampu memaknai dari ceramah yang telah saya paparkan. Seperti yang musik-musik tadi itu saya menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan. Kita tentu boleh menyukai. Baiklah, cukup sekian dari presentasi tugas yang dapat saya laksanakan dan pemaparan yang saya dapat sampaikan. Saya berharap teman-teman dapat teredukasi dan makin bertambah pengetahuan dan dapat memaknai ceramah yang saya bawakan. Jika ada kekurangan atau kesempurnaan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Juah-juah untuk kita semua.